Halo, assalamualaikum ana ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran tematiknya ya nak. Pada tema 3, subtema ke-3 pada pembelajaran 4 dan 5. Oke anak ustazah, coba diperhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gelas yang berisi air es. Kira-kira apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Untuk itu, tuliskan dan sampaikan pendapat anak ustazah pada kolom kotak yang telah tersedia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini ya anak ustazah. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang proses perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair, atau yang sering kita sebut dengan mengembun. Untuk melihat bagaimana proses perubahan wujud dari gas menjadi cair, kita perlu melakukan percobaan sebagai berikut ya teman-teman. Pertama, kita siapkan setengah gelas air ya teman-teman. Kemudian kita masukkan beberapa kotak es batu ke dalam gelas tersebut. Nah, sekarang waktunya kita mengamati apa yang akan terjadi. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat ya, ada beberapa perubahan yang terjadi di dalam gelas. Sisi luar dari gelas mula-mula kering. Kemudian beberapa saat kemudian seperti ini, yaitu terdapat bintik-bintik air. Kamu tahu nggak sih kenapa ini bisa terjadi? Mungkin nggak sih es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Oke, di sini kita akan jelasin ya. Udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Ketika uap air tersebut bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau yang suhunya sangat rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas ya, akan tetapi tetes-tetes air tersebut berasal dari uap air di sekitarnya. Oke teman-teman, kalian sekarang sudah mengerti kan proses perubahan wujud dari gas menjadi cair atau yang biasa kita sebut dengan mengembun. Selanjutnya, mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas mendapat bintik-bintik air. Sekarang, perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam akan menjadi kering. Namun, ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, maka telapak tangan akan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi?
Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya dan bacalah penjelasan berikut ini. Jadi anak ustazah, kenapa bisa terjadi? Karena udara di sekitar anak ustazah banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air atau bulir-bulir air ya nak ya. Jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Seperti itu anak ustazah. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui proses mengembun ya nak ya, dengan alat dan bahannya yaitu segelas yang berisi air panas. Kemudian tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas, lalu dibiarkan 1-2 menit. Kemudian bukalah tutup gelas tersebut dan perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Kira-kira apa yang terjadi? Jawabannya adalah air panas mengalami penguapan sehingga terbentuklah uap air. Uap air yang menempel di tutup gelas sehingga membentuk titik-titik air karena mengalami proses pengembunan. Ketika tutup gelas dibuka, maka ada titik air yang menempel. Seperti itu ya anak ustazah, boleh ditulis di buku tematik anak ustazah. Selanjutnya kita tadi telah memahami tentang percobaan mengembun ya nak ya. Jadi coba anak ustazah tuliskan sendiri mengenai pengertian dari mengembun itu apa, terus contoh peristiwa mengembun itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja, selain yang telah kita praktekkan melakukan percobaan tadi ya nak ya. Silakan dikerjakan anak ustazah. Selanjutnya, Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolah kita mempunyai petugas kebersihan? Ya, jelas punya ya nak ya. Apa saja tugas-tugasnya? Nah, di sini anak ustazah diminta untuk melakukan secara berkelompok dan mewawancarainya langsung. Berhubung kita tidak berada di sekolah, maka ustazah bantu untuk jawabnya ya nak ya. Jadi di sini anak ustazah diminta untuk menuliskan perannya. Misal petugas kebersihan, tugasnya membersihkan sekolah agar tetap bersih dan asri ataupun indah. Jadi jawabannya seperti ini ya nak ya, dan masih banyak lagi peran-peran dari masing-masing warga yang ada di sekolah. Misalnya saja ada guru kelas, kepala sekolah, penjaga sekolah, dan guru penjas atau petugas satu tata usaha sekolah. Nah, silakan ditulis ya nak ya di buku tematik anak ustazah. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kelima ya nak ya. Bacalah wacana berikut ini, baca paragraf demi paragraf, lalu susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang telah disediakan. Jadi di sini anak ustazah diminta untuk menyusun dan memberikan nomor sesuai dengan urutannya. Itu sudah diberi nomor 1 ya nak ya pada baris kolom kedua itu. Selanjutnya silakan anak ustazah beri nomor sendiri. Jadi kuncinya anak ustazah mesti baca dulu ya nak ya. Kemudian di halaman 161 ini tentang perubahan wujud benda yang telah kita pelajari nak ya. Kemudian anak ustazah tinggal dipasangkan kira-kira mana jawabannya yang sesuai. Contohnya mencair. Pengertian dari mencair itu apa nak? Ya, jawabannya yaitu mencair adalah perubahan wujud padat menjadi cair.
Oke, sudah ketemu maka tinggal kita garis. Oke, Ustazah garis ya. Nah, seperti ini ya nak ya. Selanjutnya silakan anak Ustazah kerjakan sendiri. Selanjutnya itu pada bagian atas kita baca ya nak ya. Tahukah anak Ustazah, perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat itu disebut menghablur, atau lebih sering kita kenal dengan sebutan mengkristal ya nak ya. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat seperti salju itu ya nak ya. Namun di negara kita tidak ada salju. Oke anak Ustazah, selanjutnya perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitar kita ya nak ya. Hal ini merupakan karunia Allah yang Maha Kuasa yang harus patut kita syukuri. Nah, sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Nah, di sini kita akan melakukan praktek. Anak Ustazah diminta untuk mengamati satu produk makanan atau minuman yang pembuatannya mengalami perubahan wujud. Nah, karena di sini dilakukan secara berkelompok, maka Ustazah akan menggantinya menjadi tugas individu. Jadi anak Ustazah pilih makanan atau minuman yang anak Ustazah teliti. Terus dijelaskan bahan apa yang digunakan, cara memasaknya seperti apa, terus perubahan wujud apa yang terjadi. Nah, tugas anak Ustazah ini ditempel di karton ya nak ya. Jadi ditempel di karton. Nanti dibuat sebuah proyek untuk pembelajaran ke-6. Jadi tugas ini nanti dikumpul pada hari selanjutnya pada saat pembelajaran ke-6 ya. Seperti itu ya anak Ustazah. Kemudian setelah anak Ustazah ketemu apa yang akan anak Ustazah amati, maka sudah dituliskan bahan yang digunakan apa, cara memasaknya seperti apa. Maka selanjutnya nanti anak Ustazah presentasikan atau jelaskan dan divideokan apa yang telah anak Ustazah teliti dan perubahan wujud apa yang terjadi pada makanan atau minuman yang anak Ustazah teliti itu ya nak ya. Misalnya jenis makanan yang Ustazah teliti yaitu agar lapis. Bahan yang digunakan yaitu 1 bungkus agar-agar, gula, susu dan sebagainya. Cara memasaknya yaitu dipanaskan atau dididihkan bersama air dan kemudian didiamkan lalu dimasukkan ke dalam lemari pembeku. Nah, dari penelitian Ustazah ini, perubahan wujud yang sudah Ustazah teliti yaitu perubahan dari benda cair menjadi padat. Berarti di sini merupakan proses wujud yaitu proses membeku. Nah, kurang lebih seperti itu ya nak ya. Jadi anak Ustazah bisa mencari jenis makanan yang lain dan tidak boleh sama dengan teman-teman yang lain nak ya. Jadi bagi yang sudah dapat meneliti nanti langsung di list di grup ya. Oke anak Ustazah, ini tugasnya untuk PR ya. Jadi PR-nya ini mulai hari ini sampai ke tiba pembelajaran ke-6 selanjutnya. Oke anak Ustazah, paham tuh? Selanjutnya Ayah Siti membeli 1 kg es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, maka lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa yaitu 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Maka cara menjawabnya yaitu sebagai berikut.
Mula-mula diketahui berat es krim yaitu 1 kilogram. Kemudian sisa berat es krim setelah 3 jam itu menjadi 400 gram. Jumlah es krim yang menyublim adalah, kita ubah dulu ya nak ya, 1 kilo tadi menjadi gram, yaitu 1 kilo diubah ke gram, 1 dikali 1000 hasilnya yaitu 1000 gram dikurang 400 gram. Tidak perlu diubah lagi ya nak ya, jadi tetap 400 gram. Maka hasilnya 1000 dikurang 400 gram yaitu 600 gram. Jadi es krim yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Selanjutnya, berlatihlah untuk menyamakan satuan kilogram ke gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Jadi di sini Ustazah akan mengajarkan cara cepatnya ya nak ya. Kita langsung contoh ke soal. Sekarang Ustazah tanya terlebih dahulu, 1 kilo itu berapa gram nak? Ya, jawabannya adalah 1000 gram. Pintar anak Ustazah. Sekarang di sana ada 3230 gram. Ingat, kalau kilogram ke gram itu sama dengan 1000, maka patokannya lihat angka paling depan yaitu ada angka 3. Berarti 3 itu menunjukkan 3 kilogram. Oke? Sampai situ paham anak Ustazah? Selanjutnya di bagian akhirnya ada ratusan. Patokan kita di ratusannya nak. Di sana yaitu 230 gram. Tidak perlu diubah lagi. Jadi kalau diubah yaitu 3 kilogram lebih 230 gram. Mana jawabannya anak Ustazah? Ketemu tidak? Jadi patokannya 3 itu tetap menunjukkan 3 kilogram, 3000 ya nak ya. Dan ratusannya itu kita lihat 230 gram. Oh, berarti jawabannya adalah 3 kilo lebih 230 gram. Maka kita garis, kita pasangkan jawaban yang benarnya ya nak ya. Oke, Ustazah garis. Nah, selanjutnya coba anak Ustazah kerjakan sendiri soal ini ya nak ya. Insya Allah mudah, pasti bisa anak Ustazah. Selanjutnya tugas terakhir yaitu anak Ustazah diminta untuk mengubah kesatuan berat dalam bentuk gram pada soal cerita. Nah, kalau bicara soal cerita, cara mengoperasikannya yaitu anak Ustazah kuncinya mesti samakan terlebih dahulu satuan beratnya. Jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitungnya, contohnya yang ditanya gram, tapi di soalnya ada kilogram, maka mesti kita ubah terlebih dahulu ya nak ya. Dan jangan lupa dibuat jalannya ya nak ya, supaya anak Ustazah lebih paham lagi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ustazah bantu contohkan di soal nomor 1. Ibu Dayu membeli 2 kg lebih 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg lebih 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Oke, kita jawab nak ya. Pertama diketahui coklat yang dibeli Ibu Dayu itu 2 kg lebih 500 gram. Jadi kita jumlahkan dulu, kita ubah dulu satuan beratnya ya nak ya. Jadi 2 kg ditambah 500 gram itu hasilnya yaitu 2500 gram. Singkatnya seperti itu ya nak ya. Jadi anak Ustazah bisa melihat tulisan di sebelah kiri anak Ustazah. Kemudian coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg lebih 200 gram. Maka setelah diubah ke dalam bentuk gram hasilnya adalah 1200 gram. Jadi coklat yang belum dicairkan adalah tinggal kita kurangkan ya nak ya. 2500 gram dikurang 1200 gram, maka hasilnya adalah 1300 gram. Jadi itu jawabannya ya nak Ustazah. Silakan disalin jawaban nomor 1. Selanjutnya kerjakan soal dari nomor 2 sampai nomor 5 ya nak ya. Jangan lupa dibuat jalan.
Oke, syukron anak ustazah. Syukron anak ustazah atas pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan anak ustazah semakin paham lagi. Dadah. Wassalamualaikum.